Salah satu keahlian yang dimiliki orang malas adalah mereka pandai mencari-cari alasan. Rachel Levin. Cari-cari alasan. Udah beberapa bulan Robby lulus kuliah, tetapi bukannya giat cari kerja, or bikin rencana buat merintis usaha, Robby malah males-malesan di rumah atau nggak sibuk nongkrong bareng teman-temannya di rental kit. Beberapa kali ia emang nyoba nyari kerja, tapi Robby cuma ngirimin lamaran kalau dapat broadcast dari teman-temannya aja. Pas dinasehatin ortu dan teman-temannya, Robby cuma bilang, sabar, tunggu waktu Tuhan. Hadeh, kayak gitu sih bukan sabar namanya, tapi malas. Banyak orang yang menutupi kemalasannya dengan alibi sabar. Asal tahu aja ya, sabar itu beda banget sama malas. Perbedaannya tuh bisa 180 derajat. Biar kamu bisa ngebedain antara sabar dengan malas, mending belajar sama kisah Yusuf. Pas masih muda, Yusuf dapat mimpi berupa janji dari Tuhan kalau suatu saat nanti dia bakal jadi penguasa. Dikasih mimpi kayak gitu pasti seneng kan? Tapi sayangnya nggak lama kemudian Yusuf malah dijual sama saudara-saudaranya buat jadi budak di Mesir. Menariknya Yusuf nggak nyerah, terus bilang sabar. Aku nunggu waktu Tuhan pulihkan hidupku. Bukankah Tuhan udah janji kalau di masa depan ia akan membuatku jadi penguasa? Nah, sebaliknya Yusuf begitu giat bekerja sampai ia jadi pelayan number one. Bekerja sampai ia jadi pelayan number one. Nggak cuman itu aja. Pas Yusuf kemudian dipenjara gara-gara difitnah istri Potifar, dia juga nggak cuman diem-dieman. Sambil nunggu pembelaan dari Tuhan. Faktanya sekali lagi Yusuf giat bekerja sampai ia jadi narapidana kesayangan kepala penjara. Ya, melihat sikap hidup Yusuf yang kayak gitu, Tuhan jadi nggak ragu lagi buat ngasih reward berupa penggenapan janjinya. Sabar tuh bukan berarti cuma diem-dieman tanpa melakukan apa-apa. Sebaliknya, sabar berarti terus melakukan bagian kita secara excellent sambil nunggu waktu Tuhan ngasih reward sama kita. Ingat, nggak ada orang yang berhasil atau sukses yang asalnya dari orang yang cuman bisa bilang sabar tanpa berbuat apa-apa. Sebaliknya, setiap kita perlu untuk terus menggali potensi, kembangin talenta or kemampuan, and kerjakan bagian kita sekarang dengan sebaik-baiknya. Lagian Tuhan nggak pengen anak-anaknya jadi orang-orang yang manja dan malas. Tuhan udah nyiapin berkat bagi kita, tinggal kita mau bergerak untuk mendapatkannya apa enggak. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan, tangan bocorlah rumah. Pengkhotbah pasal 10 ayat 8.